Geografi. Halo semuanya, apa kabar kamu? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas faktor persebaran flora dan fauna. Bumi memiliki kondisi alam yang bervariatif. Hal tersebut menyebabkan banyak perbedaan karakteristik fisik penghuni bumi. Seperti karakteristik ciri fisik penduduk benua Afrika berbeda dengan benua Eropa maupun fauna atau hewan. Salah satu hewan yang membantu persebaran tumbuhan adalah hewan penyerbuk. Hewan berjenis ini menghisap madu dari bunga dan membawa serbuk sari terbang bersamanya. Serbuk sari tersebut jatuh di bunga lainnya dan menyebabkan penyerbukan silang. Hewan penyerbuk antara lain lebah madu, tawon madu, lalat bunga, kupu-kupu, dan banyak lagi. Manusia memiliki peran yang sangat besar untuk menentukan kehidupan hewan dan tumbuhan. Salah satu sifat manusia yang merusak sering kali menjadi penyebab hilangnya habitat asli suatu makhluk hidup. Sebagai contoh adalah hewan langka yang saat ini sulit ditemukan di alam bebas. Semuanya berawal dari keinginan manusia untuk memperluas lahan pertanian sehingga menggunduli hutan yang merupakan habitat hewan banyak. Banyak penebangan liar hutan membuat hewan sulit mencari makan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Akibatnya, banyak hewan yang mulai punah, dan hutan gundul sangatlah besar terhadap kehidupan flora dan fauna di seluruh dunia. Sebagai contoh, di hutan Kalimantan selama 20 tahun terakhir, orang hutan yang telah mati mencapai 100.000 ekor. Setelah diteliti lebih dalam, punahnya orang hutan tersebut akibat ulah manusia karena merusak hutan tempat tinggalnya dan pemburuan liar sehingga jumlah orang hutan di alam liar semakin menipis. Untuk menyikapi hal tersebut, dibuatlah hutan lindung dan suaka marga satwa sebagai bentuk kepedulian manusia terhadap alam dan melindungi flora fauna langka dari kebinasaan. Faktor abiotik. Pertama, klimatik atau udara. Iklim merupakan faktor dominan yang mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna.
Wilayah-wilayah dengan pola iklim ekstrim seperti kutub yang senantiasa tertutup salju dan lapisan es atau gurun gersang akan menyulitkan bagi kehidupan organisme. Karena itu, persebaran tumbuhan dan hewan di kedua wilayah ini sangat minim, baik jumlah maupun jenisnya. Sebaiknya, di daerah tropis merupakan wilayah yang optimal bagi kehidupan spesies. Faktor iklim terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu suhu. Suhu suatu tempat mempengaruhi pertumbuhan dan persebaran flora dan fauna di dunia. Suhu dipengaruhi oleh pancaran sinar matahari. Hal ini berkaitan dengan posisi lintang di bumi, sangat berhubungan dengan penerimaan intensitas penyinaran matahari yang berbeda-beda di berbagai wilayah. Daerah-daerah yang pada zona lintang iklim tropis menerima penyinaran matahari setiap tahun relatif lebih banyak dibandingkan wilayah lain. Perbedaan ini menyebabkan variasi suhu udara di berbagai kawasan di muka bumi. Sinar matahari. Sinar matahari adalah makanan tumbuhan. Cahayanya membantu siklus fotosintesis di tanaman hijau. Flora yang tumbuh di iklim subtropis menyesuaikan diri dengan ketersediaan sinar matahari. Di musim gugur, saat udara dingin, tumbuhan merontokkan daunnya menjelang musim dingin. Sedangkan tanaman di iklim tropis selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun sehingga tidak perlu merontokkan daunnya. Kelembapan udara. Kelembapan udara menggambarkan uap air yang terkandung di dalam udara. Semakin lembab, semakin banyak pula uap air yang ada. Air adalah komponen penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Selain itu, air mempengaruhi serapan zat hara oleh akar daun tumbuhan. Tingkat kelembapan udara berpengaruh langsung pada pola tumbuhan di muka bumi. Beberapa jenis tumbuhan sangat cocok hidup di wilayah kering. Sebaliknya, terdapat jenis tumbuhan yang hanya bertahan hidup di atas lahan dengan kadar air yang sangat tinggi. Berdasarkan tingkat kelembapan, berbagai jenis tumbuhan diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok utama. Pertama, Xerophyta, yaitu jenis tumbuhan yang tahan terhadap lingkungan hidup yang kering atau gersang. Kelembapan udara sangat rendah. Contoh, kaktus dan rumput gunung. Kedua, Mesophyta, yaitu jenis tumbuhan yang cocok hidup di lingkungan yang lembab. Contoh, anggrek dan jamur. Ketiga, Hygrophita, yaitu jenis tumbuhan yang cocok hidup di lingkungan yang basah. Contohnya, eceng gondok dan teratai. Terakhir, Tropophyta, yaitu jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim. Contohnya, pohon jati. Curah hujan. Intensitas curah hujan di suatu tempat menentukan keberlangsungan hidup flora dan fauna di dalamnya. Dalam siklus hidrologi, hujan merupakan sumber bagi pendistribusian air yang ada di permukaan bumi ini. Begitu pentingnya air bagi kehidupan, mengakibatkan pola persebaran dan kerapatan makhluk hidup antar wilayah biasanya tergantung dari tinggi rendahnya curah hujan. Angin. Angin juga mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang ada. Angin membantu penyebaran serbuk sari dari bunga untuk menjamin keberlangsungan hidup suatu tanaman. Angin yang tertiup juga membantu burung untuk terbang dan bermigrasi saat musim dingin ke tempat yang lebih hangat. Selain itu, angin berfungsi untuk mendistribusikan uap air atau awan yang mengandung hujan dari suatu tempat ke tempat lain. Edafik. Faktor edafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah merupakan media tumbuhnya dan berkembangnya tanaman. Tingkat kesuburan tanah merupakan faktor utama yang mempengaruhi terhadap persebaran tumbuhan. Ini berarti semakin subur tanah, maka kehidupan tumbuhan semakin banyak jumlah dan keanekaragamannya. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitar tumbuh subur dan berbuah lebat. Fisiografis. Faktor topografi adalah tingkat kemiringan dan ketinggian suatu tempat. Ternyata faktor ini mempengaruhi jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di suatu wilayah. Sebagai contoh,
Kambing gunung yang hidup di pegunungan terjal. Kambing gunung berbeda dengan kambing yang biasa kita temui. Mereka memiliki bulu yang sangat tebal karena habitat yang berada di pegunungan dengan tiupan angin yang kencang dan suhu yang dingin. Selain itu, kambing gunung memiliki kemampuan melompat-lompat di tebing yang tinggi dan terjal. Flora yang tumbuh di dataran tinggi juga berbeda dengan flora yang hidup di dataran rendah. Sebagai contoh, kita tidak akan menemukan pohon teh yang tumbuh di tepi pantai karena teh hanya bisa tumbuh di dataran tinggi yang sejuk. Begitupun pohon kelapa hanya bisa ditemui di tepi pantai dan dataran rendah yang panas. Air sebagai salah satu faktor persebaran flora dan fauna dapat berperan sebagai sarana atau media yang menyesuaikan untuk pertumbuhan flora tertentu. Misalnya, biji-bijian yang menyebar melalui air. Biji mengapung di atas air sampai berkecambah. Biji-bijian yang kuat akan tahan terhadap air sehingga tidak mudah busuk. Sedangkan terhadap fauna, contohnya ialah ikan-ikan kecil yang terbawa arus di sungai. Semoga dengan belajar geografi kita bisa sadar bahwa bumi juga ingin dimengerti, termasuk dia. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.